bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia bumi bergoncang, badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bersamanya. Haleluya. Oh, kami akan terbang tinggi, Tuhan, di bawah kelopak sayap-Mu. Kami berlindung, kami merasakan aman, damai, sejahtera. Oh, terima kasih. Nah Tuhan, pada saat kami masuk di dalam naungan-Mu, pada saat kami duduk di dalam lindungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, maka Engkau akan membawa kami terbang tinggi. Dan pada saat itu kami dapat melihat benar bahwa Allah yang menyertai kami, Allah yang hidup dan tinggal di dalam kami adalah Allah yang benar, Allah yang membawa keajaiban di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kembali saat ini kami bersuka karena Engkau hadir bersama dengan kami di dalam ibadah tengah minggu ini. Bapa, kembali saat ini kami nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan dan Raja, dan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan juga kekal. Bapa, berbicara bagi kami. Celikan mata hati dan telinga hati kami, agar sungguh setiap kebenaran yang kami terima ini, setiap berkat yang Engkau curahkan dalam persekutuan ini, boleh benar menuntun kami, menjadikan kami anak yang mengerti akan peran dan fungsi sebagai seorang murid, hamba dan sahabat. Acara ya Bapak, hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di nama Tuhan Yesus Kristus. Saya habiskan ibadah tengah minggu ini. Yang percaya dan siap menerimanya, bersama-sama mengatakan amin. Haleluya. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Ya, kembali ya cukup lama juga ya kita terpenggal-penggal, khususnya pada saat kita sedang membicarakan tentang apa yang dinamakan dengan gereja yang sejati atau gereja yang benar. Ya. Dua pertemuan di awal kita sudah mengupas beberapa hal, ya, khususnya tentang apa sebenarnya yang Tuhan mau dari gerejanya, ya. Seperti kita ketahui, materi yang kita peroleh ini didapat dari satu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan pada hambanya, ya. Dalam hal ini kembali saya akan coba review. Di situ diperlihatkan tentang seorang atlet, ya, seorang yang bertubuh atletis, tetapi dalam kondisi yang sedang bersantai. Kemudian tidak lama kemudian turun banyak sekali karung-karung atau buntaran-buntaran yang merupakan satu kenikmatan untuk daging. Setelah itu muncul seseorang yang lebih besar tubuhnya, dan rupanya orang ini adalah pelatihnya, dan dia hanya mengucapkan satu kata untuk menegur apa? Kristus. Dan pada saat itulah sang atlet ini terhenyak, tersentak, ya, kemudian dia bangkit. Oke, jadi ternyata ini berbicara tentang gereja Tuhan yang memang saat-saat ini sedang mengalami guncangan. Bahkan ada beberapa
pendoa-pendoa nasional mengatakan ini adalah guncangan-guncangan yang terakhir. Nah, jadi kalau disebut guncangan terakhir ya berarti kita harus benar, harus terus berjaga-jaga. Ya, jadi kemudian apa yang dibicarakan lagi di dalam Ibrani 12:1-2 kita juga mengupas juga tentang bagaimana menanggalkan segala beban, kemudian juga melakukannya seperti apa dengan mata yang fokus. Ya, di situ kita sudah kupas beberapa hal. Bahwa menanggalkan itu artinya berbicara tentang menanggalkan beban, khawatir, stres. Kedua berbicara tentang menanggalkan dosa, artinya kesengajaan hidup, ya, hidup di dalam hukum Taurat. Ya, ini bukan berbicara tentang hidup di luar hukum Tuhan, tapi kita kembali pada hukum Taurat pun itu ternyata berbicara tentang masalah. Ya, karena memang benar kita sini sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Ya. Tetapi bukan berarti hukum Taurat itu tidak berlaku. Ya. Jadi kalau kita balik ke hukum Taurat, ya hukum Taurat itu berlaku dan itu harus mengikat kita. Ya. Kemudian berbicara apa lagi dalam hal menanggalkan? Berbicara dalam berlomba, berlari. Artinya apa? Kita memang harus memberikan respon kita dengan cara apa? Mengejar, mencari apa? Bukan mencari masalah, tapi mencari apa yang dinamakan dengan pahala. Jadi berbeda dengan upah. Kalau lihat sepintas sama, ya waktu lalu kita sudah kupas. Jadi ini berbicara pahala. Pahalanya apa? Berbicara bagaimana kita nanti masuk ke dalam Yerusalem baru, duduk pemerintah di sana. Itu berbicara tentang pahala. Itu disebut dengan mahkota. Kalau upah, kita bekerja pasti diberi upah. Nah itu yang membedakan. Ya. Kemudian bagaimana cara kita melakukannya? Nah, di sini ada beberapa hal. Pertama, harus mata yang tertuju, fokus. Ya. Lagi fokusnya bukan kepada masalah, fokus kepada Tuhan, fokus kepada Kristus. Yang kedua, bagaimana cara melakukannya? Dengan meneladani Yesus, bukan meneladani orang, tetangga lebih. Ya. Seleb lebih pahala lagi, ya, jangan ya. Kemudian yang ketiga, caranya gimana? Dengan memimpin. Artinya apa? Kita menciptakan, mengatakan. Ya. Kemudian poin yang berikutnya berbicara tentang kesempurnaan. Kesempurnaan sih berbicara apa? Menggenapi. Ya. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan menggenapi. Yang kelima, berbicara tentang kehinaan. Apa? Inilah proses yang harus dilalui. Yang waktu lalu saya ingat, saya dikatakan bahwa seringkali sebagai anak-anak Tuhan, tekanan-tekanan hidup itu justru diperoleh pada orang-orang di sekitar kita yang gak jauh-jauh. Kemudian yang keenam, F, dikatakan tentang salib. Nah, ini salib ini bukan cuma berbicara tentang sesuatu masalah, tapi juga berbicara tentang penderitaan yang mengawali sukacita. Ya, kalau kita lihat Yesus Kristus, dia harus disalibkan dulu. Untuk apa? Untuk mendatangkan glory, kemuliaannya Allah, kemuliaan Bapa. Dan yang terakhir, berbicara tentang duduk. Nah, duduk, waktu lalu juga kita kupas, bahkan di dalam waktu kita membicarakan Mazmur 91 pun kita sudah katakan bahwa duduk itu berbicara tentang bertahta. Dan tidak ada sembarang orang boleh duduk di dalam duduk. Amin. Nah, minggu yang terakhir kemarin atau pertemuan yang kedua kita sudah berbicara tentang gereja yang sejati harus menghasilkan. Benar, gereja yang sejati, gereja yang benar harus menghasilkan. Tetapi bukan atas usaha itu gereja sendiri. Ya. Tapi gereja yang sejati menghasilkan karena apa? Karena memberikan respon, dan dari respon itulah maka Allah yang akan menggenapinya. Ya, itu sebabnya kenapa Paulus mengatakan, aku menabur, Apolos menyiram. Bukan masalah siapa yang menabur, bukan siapa yang menyiram, tetapi yang utama adalah yang memberikan pertumbuhan, yaitu Tuhan. Jadi pada saat Tuhan memberikan kepada kita pertumbuhan, otomatis dia sudah melihat ada apa? Ada sesuatu yang memang layak. Saya selalu ingatkan bahwa pertumbuhan akan diberikan oleh Tuhan pada saat kita mau dibangun dan terbangun. Tetapi untuk dibangun dan terbangun itu kita perlu harus punya
dasar, landasan. Dasar yang benar hanya ada dalam Yesus Kristus. Tidak ada dasar yang terletakkan daripada Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya kenapa tadi saya katakan di dalam menghasilkan gereja, bukan gereja sendiri, tetapi gereja hanya merespon. Ya. Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Ada beberapa poin. Kita sudah mengupas dari 1 Timotius 4 ayat 6. Poin pertama berbicara tentang orang percaya yang terdidik dalam iman yang benar. Itu juga ada beberapa poin. Sebagai pelayan Kristus yang baik, sebagai pelayan yang terdidik, kemudian juga kita harus mengerti apa itu yang dinamakan pokok-pokok iman, kemudian juga apa yang dimaksud dengan ajarannya sehat. Itu sudah kita kupas. Dan sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Itu berbicara tentang laskar Kristus. Ya, laskar Kristus yang gagah beserta panji-panjinya. Kita buka sama-sama firman Tuhan dari Kidung Agung. Ya, Kidung Agung pasal yang ke-6. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa selesaikan. Tapi kalau tidak, ya kita harus jumpa lagi pertemuan berikutnya untuk menyelesaikan, karena masih ada beberapa poin, masih ada sekitar dua poin lagi yang harus kita selesaikan. Kidung Agung pasal yang ke-6, saya akan bacakan ayatnya yang ke-4. Ya, satu ayat saja. Begini firman Tuhan. Cantik engkau, Panisku, seperti kota Tirsa, Juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kitab Kidung Agung merupakan satu kumpulan surat-surat yang ditulis oleh Salomo. Kitab ini memang berbicara banyak tentang apa yang dinamakan seni. Saya harus katakan demikian, seni. Karena ini banyak sekali berbicara tentang puisi-puisi, satire-satire, ya, yang benar menyuarakan hati dari si penulis. Banyak orang mengatakan tidak mengerti Kidung Agung, kadang-kadang kok bunyinya seperti berbau-bau yang 21 tahun ke atas, 17 tahun lagi, 21 tahun ke atas. Sebenarnya tidak. Ya. Ini adalah satu ungkapan hati yang tulus dari penulis, ya, di mana dia mengungkapkan, ya, betapa dahsyat, betapa besar kasih kepada Tuhan. Nah, dan di sini di dalam perikop ini, ya, judulnya adalah mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Nah, kita tahu bersama bahwa yang dinamakan mempelai laki-laki itu adalah Kristus. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai gerejanya, itu adalah mempelai wanita. Bahkan dalam ibadah yang pertemuan yang lalu, saya sudah ingatkan bahwa di dalam waktu saya berbicara tentang kedudukan. Jadi pada saat kita belum mengenal Tuhan, kita belum menerima Tuhan, maka kita diingatkan dengan visi Allah. Apa? Mengembalikan status, mengembalikan posisi. Jadi kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Amin. Dan itu disebut dengan kembali pada status sebagai seorang anak melalui kelahiran baru, maka kita dipindahkan. Tapi ternyata tidak cukup sampai situ. Ternyata status kita sebagai seorang sebagai seorang anak ini, ya, justru memiliki apa lagi? Konfirmasi lagi apa? Bahwa ternyata sebagai seorang anak kita pun punya kedudukan lain. Jadi bukan cuma anak doang. Apa? Ya, ahli waris. Itu yang selesai kita diingatkan. Tapi ternyata bukan cuma ahli waris, tetapi sebagai mempelai wanita. Bahkan waktu yang lalu saya diingatkan oleh Tuhan. Apa? Kedudukan yang berikutnya apa? Sebagai penolong. Ya, saya tidak pas ini, ya, tapi saya ingatkan. Jadi karena ini berbicara tentang pujian, sanjungan dari mempelai laki kepada mempelai perempuan. Nah, ini yang kita bahas. Ya. Jadi ternyata poin kedua
daripada gereja yang sejati itu menghasilkan apa? Itu berbicara tentang menghasilkan laskar Kristus yang gagah dengan panji-panjinya. Dan di dalam Kidung Agung pasal 6 ayat 4 ini jelas dikatakan di awal apa? Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirza. Apa sih Tirza? Kalau kita sama-sama melihat, meneliti kamus Alkitab dan beberapa buku, ya, Tirza ini berbicara tentang nama lain atau sebutan bagi kota-kota tua. Ya, kota-kota tua. Saya harus katakan kota tua sebab memang dicantumkan di sana ada kota-kota tua yang memiliki keindahan, keelokan seperti halnya Yerusalem. Ya, jadi pada saat dikatakan cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, ini merupakan satu gambaran bahwa Tuhan kita melihat gerejanya adalah indah semata. Nah, itu sebabnya saya selalu ingatkan, pada saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan dan Raja, dan pada saat itu pula kita mengalami penebusan roh dan kita dipindahkan dari gelap kepada terang, maka itu berarti kita sudah mengalami apa yang dinamakan pembenaran. Kenapa? Karena memang tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Yang ada adalah mereka yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus. Maka dia adalah orang-orang yang dibenarkan. Dan dari situ kita bisa melihat tentang firman Tuhan yang menyatakan apa? Bahwa doa orang yang benar. Saya harus tambahkan yang, karena memang di firman dituliskan ada doa orang yang benar. Ya. Saya juga tidak tahu kenapa yang hilang. Tapi kita harus mengerti, tidak ada yang benar, yang ada yang dibenarkan. Jadi doa orang yang benar, orang yang dibenarkan, ya, orang yang dibenarkan, dia tentu dibenarkan oleh Tuhan. Besar kuasanya. Jadi bukan doanya, tetapi orangnya dulu yang harus dibenarkan, yang mengalami pembenaran. Maka pada saat orang itu berdoa dengan memperkatakan firman, maka doa itu luar biasa dahsyat. Amin. Ya, jadi di sini sama. Pada waktu dia memuji seperti Tirza, Juwita seperti Yerusalem, ini berbicara tentang satu lambang. Apa? Lambang satu bangunan. Ya, kota tua yang indah, bangunan Allah. Ya. Kita bisa lihat itu dalam perjanjian lama. Ya. Tirza sendiri dalam pengertian bahasa aslinya itu dikatakan apa? Memiliki arti tentang kesukaan, cantik. Ya. Jadi siapa kesukaan siapa? Itu kesukaan Allah. Jadi sekali lagi kata Tirza ini jangan diartikan yang lain. Tirza ini berbicara tentang sesuatu yang menjadi kesukaannya Allah. Dan dapat pula diterjemahkan sebagai apa? Tempat kudus surga. Karena apa yang menjadi kesukaan Allah? Tentunya kudus. Amin. Kemudian yang berikut yang kita akan coba bahas lebih dalam adalah pada saat dikatakan engkau dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panji. Kenapa disebut dengan bala tentara? Kenapa harus dengan panji-panji? Ingat, gereja berbicara bukan bangunan. Di hadapan Allah, gereja adalah manusia, orang percaya yang telah memiliki status anak. Dan pada saat gereja itu bersatu dengan Allah, bersatu dengan Yesus Kristus, maka gereja tersebut bukan lagi menjadi dirinya sendiri, tetapi gereja tersebut menjadi Allah. Harus katakan demikian. Contoh,
namanya seekor anjing, ya, dia beranak, maka anaknya dipanggil apa? Anak kucing, anak tikus, apa anak anjing? Pasti anak anjing ya. Manusia juga sama nggak? Sama. Pada saat manusia itu melahirkan, maka disebut sebagai anak manusia. Ya tentunya awalnya ya bayi panggilnya, ya kan. Tapi setelah dia bertumbuh pasti disebutnya anak manusia. Sama. Pada saat kita menjadikan Allah sebagai Bapa kita memanggil dia ya Abah, ya Bapa, maka Allah otomatis menjadikan kita semua anak-anaknya menjadi apa? Anak. Otomatis pada saat dia melahirkan kita melalui kelahiran baru, kita dijadikan anak kita, bukan diangkat. Ya, karena ada pujian yang bilang angkat jadi anak, enggak ada. Dijadikan, dilahirkan kembali. Itu sebabnya juga Yesus pada waktu dia memulai pelayanannya, dia banyak dicemooh. Kenapa? Karena dia bilang apa? Kalau mau lihat Allah, dia mau lihat Bapa, lihat Allah. Jadi kata-kata dia menyamakan diri dengan Allah. Ya, waktu itu kan kaum Yahudi sampai sekarang pun tidak pernah menyebut nama Allah. Mereka sebutnya nama Yahweh. Ya. Dan tidak boleh orang sembarangan memanggil nama Yahweh. Tapi ini Yesus dengan gampang mau ketemu Allah, mau ketemu Bapa. Jadi luar biasa nggak kedudukan kita? Luar biasa. Ya. Jadi pada saat gereja yang telah bersatu dengan Allah itu, ya, sudah tidak bisa lagi menamakan dirinya sebagai manusia. Itu sebab juga dalam waktu-waktu yang lalu, pada saat saya berbicara tentang identitas gereja pun sama. Ya. Nggak ada lagi. Di hadapan Allah tuh nggak ada identitas nama tinggal di sini, enggak. KTP semua diganti, kayak KTP surgawi. Nah, cuma sekali lagi, ya kan kita nggak mungkin, Yesus tolong lo, di kelurahan mana saya bisa ambil KTP surgawi? Ya kan, ya nggak mungkin. Karena ini berbicara tentang hidup di dalam roh, berjalan di dalam hukum dan ketetapan roh. Oh, bingung ya? Enggak bingung, tidak bingung. Karena apa? Karena nanti pada waktunya kita semua akan diberikan pengertian sesuai dengan pertumbuhan iman. Nah, itu sebabnya saya selalu ingatkan, jangan pernah malas, jangan pernah bolong apa? Melakukan bagian kita, mengucap syukur, menyebut namanya, memperkatakan firman, baca buku, baca doa kunci bagi yang sudah dapat. Karena itu semua akan memberikan pengertian-pengertian yang baru dalam hidup kita. Dan pengertian itu nggak bisa kamu baca berulang-ulang tuh dari A sampai Z dan kita Kejadian sampai Wahyu, kamu tidak akan mendapat. Karena apa? Pengertian itu hanya diperoleh pada saat kita melakukan bagian kita, dan Dia, Kristus itu mengalir dari roh memenuhi jiwa kita, seluruh pemikiran kita, seluruh perasaan kita, dan seluruh keinginan kita. Hingga akhirnya pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan itu menjadi satu dengan pikiran, perasaan, dan keinginannya Allah. Baik lagi kemarin. Ya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana mengekspresikan hayat ilahi. Nah, itu sebabnya dikatakan apa? Seperti bala tentara dengan panci-pancinya. Kalau kita perhatikan, ya, pasti pernah nonton film-film perang ya, kerajaan-kerajaan Romawi, kerajaan-kerajaan. Kemarin ini saya lagi dikasih atau disuruh nonton film apa,
kerajaan tiga kerajaan sampok. Kalau kita lihat di situ semua membawa bendera-bendera panji-panji. Dan itu kalau mau perangnya mau cepat, gampang. Pertama, langsung bunuh komandan perang, jenderal. Yang kedua, bunuh pemegang bendera panji. Kalau pada satu panji jatuh, semua kotak kacir. Karena semua itu harus melihat komandonya di situ. Nah, jadi di sini pada saat dikatakan, engkau dahsyat gereja, seperti bertentara dengan panji-panji. Ini berbicara tentang apa? Bukan cuma perang, tapi berbicara tentang kemenangan. Kemenangan. Karena panji, bendera itu adalah lambang kemenangan. Kemenangan atas siapa? Berantem dengan teman kita, berantem dengan saudara kita. Bukan. Menang atas apa? Masalah. Makanya saya ingatkan, hidup bersama Kristus bukan jalan seperti kita melihat para selebritis berjalan mau mengambil piala Oscar, karpet merah, muter-muter, ya. Oh ini baju buatan siapa, harganya berapa? Bukan. Tapi berjalan di dalam Kristus, berbicara bagaimana kita melewati proses sebagai seorang anak yang dipersiapkan menjadi mempelai, dipersiapkan menjadi ahli waris. Makanya kalau kita lihat seorang pengantin, ya, kelihatannya waktu di foto kan bagus gak? Bagus. Videoin bagus gak? Bagus. Waktu foto pre-wedding bagus. Coba lihat di lapangannya. Ya, yang udah pernah, ya, pasti gak mau walaupun jadi raja satu hari, namanya kan raja dan ratu satu hari, capeknya tuh lebih dari satu hari. Apalagi sekarang kan modelnya pre-weddingnya kan nggak di studio, ya. Kalau zaman kita dulu kan masih di studio, cuman ganti slide, ya. Kalau lebih canggih sedikit cuman ganti slide di komputer, ya kan. Kalau sekarang kan, waduh, pergi kemana? Wah, mau latar belakang Menara Pisa, Itali. Itu bukan cuma capek doang, biayanya, ya kan. Terus kalau enggak, oh iya yang irit aja deh, nggak usah Menara Pisa, di padang gurun, tapi nggak usah ke savana, nggak usah ke gunung Gobi, kita cari aja tuh padang pasir yang di Bandung tuh. Tapi butuh nggak tenaga, butuh nggak biaya, sama, capek. Saya pernah lihat kok. Soal sepasang pengantin tuh di daerah hutan lindung di Muara Kapuk. Waduh, saya lihat itu repot sama. Baru begitu dikit kena angin, rupanya kena apa? Salah, touch up lagi, backup. Dan itu mungkin satu shoot mereka harus ambil waktu bisa sampai 3-4 jam. Belum cahayanya. Tetapi ya setelah kita melihat hasilnya, tersenyum gak kita? Ya pada saat berbicara tentang peperangan, berbicara tentang satu proses yang harus dilalui, jalan. Makanya tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada ada di sekitar kita, tapi fokus mata kita hanya kepada Kristus, pada ajarannya, pada kebenaran. Karena itu yang membuat kita menjadi gereja yang benar, gereja yang sejati. Itu sebabnya kenapa sampai detik ini banyak orang mempermasalahkan tentang ibadah online, ya, tentang segala macam tetek bengeknya.
yang ujung-ujungnya kepada apa? Jangan lupa ya, jemaat yang terkasih, lihat di bawah ini ada nomor-nomor mempersembahkan persepuluhan dan persembahan. Ya kalau di sini nggak ada nomor-nomor. Ya. Tapi kalau kita lihat itu yang terjadi, itu. Karena apa? Karena mereka lupa bahwa gereja bukanlah bangunan. Gereja berbicara tentang individu yang dinamakan tubuh Kristus. Oke. Jadi Kidung Agung pasal 6 ayat keempat ini berbicara tentang bagaimana kita dihasilkan menjadi laskar Kristus yang gagah. Bukan berarti laskar Kristus yang baru lulus sekolah, bukan. Tapi laskar Kristus yang siap berperang dan sudah melewati peperangan-peperangannya bersama dengan Kristus. Jadi sebabnya panji-panjinya harus selalu berkibar. Amin. Oke. Kita masuk yang poin berikutnya. Poin berikutnya kita buka dari Ibrani pasal yang 10. Ya. Ibrani pasal yang 10. Kita coba kupas. Walaupun waktu agak sedikit mepet ya. Ibrani pasal yang 10. Saya harus geser dulu. Oke. Ibrani pasal yang ke-10, kita akan membacanya dari ayat yang ke-32 sampai yang ke-34. Ya, ini judul berikutnya tentang ketekunan. Sudah dapat? Saya bacakan. 32 dan sampai dengan 34. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka. Mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ya. Jadi di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang 32 sampai yang 34 ini, kita berbicara tentang apa? Tentang hati. Ternyata gereja yang sejati itu menghasilkan hati yang apa? Hati yang mau merendah. Hati yang mau menerima apa? Pengaturan. Jadi tidak ada orang menamakan dirinya gereja Tuhan, tetapi dia tidak bisa menerima pengaturan Tuhan. Tidak ada. Tidak hati-hati sekali pada saat kita menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Tetapi kita masih begitu banyak keinginan-keinginan. Dan itu sangat terlihat sekali dalam tata cara kita melayani, dalam tata cara kita membimbing seseorang. Sorry to say, kita tidak bisa menuntut orang. Tadi pagi ada anak rohani yang dalam tanda petik membutuhkan konseling secara hilang. Sebenarnya konseling ini sudah dilakukan beberapa kali, tetapi tetap itu harus dilakukan. Kenapa? Karena saya tidak bisa menuntut anak ini atau orang ini seperti apa yang saya mau. Sekarang juga berubah, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan juga tidak pernah menuntut kita untuk berubah dalam sekejap mata. Tidak. Ingat, saya selalu ingatkan, Tuhan tidak pernah menuntut hasil,
Kenapa? Karena dia tahu kita tidak bisa. Tetapi yang senantiasa dia tunggu respon. Mau gak hati tidur? Makanya itu saya katakan di awal-awal, banyak orang, saya keset ya Tuhan, saya keset. Tapi pas mau dikeset, tar dulu, yang ngeset itu sepatunya injek apa? Nggak bisa. Kalau memang kita keset ya Tuhan, ya harus mau, siapapun yang ngeset itu harus terima. Karena itu adalah bagian dari aturan pengaturan yang diberikan oleh Tuhan kita. Kayak Yesus, waktu dia bergumul di Getsemani, dan dia bisa selesaikan dengan menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapaknya, terus apa dia langsung bisa nego? Bapak, tapi saya nggak mau dipecut ya Bapak, dikit-dikit aja deh. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Lagi juga nggak lucu. Masa mau menteri dikit-dikit pakai bulu ayam? Nggak lucu, gitu. Iya kan? Jadi bisa nawar, nggak bisa. Yang ada apa? Jadi hati yang merendah untuk menerima dan menjalin pengaturannya. Di dalam Ibrani ini jelas ya. Ayat yang ke-32 jelas. Dikatakan ingatlah akan masa yang lalu. Disuruh ingat, bukan disuruh hidup di dalamnya. Ini kadang-kadang suka salah nih. Makanya hati-hati loh ya. Benar, kita mendengar apa misalnya lagu-lagu memori, enak gak? Masa-masa lalu, enak. Kalau kita reuni juga ketemu teman-teman, pasti ceritanya masa depan. Kan enggak, pasti cerita masa lalu. Ingat gak lu, si Anu lu, ya begini. Si Anu gunting rambut pitak, si Anu begini. Tetapi itu hanya sekedar untuk mengingat. Makanya di sini dijelaskan, ingat akan masa yang lalu, jangan hidup di dalamnya. Karena pada saat kita hidup di dalamnya akan timbul masalah-masalah yang itu pula sebagai gereja yang sejati. Jangan jangan hidup di masa depan, tapi kita cukup mengingatnya. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari pembelajaran sebagai gereja. Amin. Ya. Saya rasa sampai sini dulu. Minggu depan kita kupas di dalam. Apa sih yang dimaksud dengan mengingat masa lalu? Kan gak boleh hidup di dalamnya, tapi cuma boleh ingat doang. Kan susah. Enggak ada yang susah. Karena pada saat kita melakukannya dengan hati untuk Tuhan kita yang tercinta, maka semua akan menjadi indah. Amin. Untuk haleluya. Terpuji nama Bapa. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Benar Tuhan. Inilah
kerinduan yang terdalam dalam setiap hati kami. Pengakuan yang kami berikan. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan tidak dapat, tapi kami tidak mau. Karena kami tahu sebagai anak, maka kami harus berjalan setuju dengan apa yang menjadi pengajaran Bapa. Sebagai seorang anak, kami tahu peran dan fungsi kami sebagai murid, hamba dan sahabat. Karena itulah yang akan membawa kami semua anak-anakmu ini menjalani proses yang akan membawa kepada kami menjadi seorang mempelai, menjadi seorang ahli waris yang segambar dan serupa. Itulah gereja yang benar, gereja yang sejati. Bapak, terima kasih untuk pengertian yang baru yang Kau buka bagi kami. Karena ternyata menjadi gereja yang benar itu tidak semudah kami membalikkan telapak tangan. Tidak mudah hanya dengan membangun gedung-gedung yang megah. Tidak semudah dengan mengundang orang-orang yang pandai bernyanyi, pandai bermain musik. Tapi menjadi gereja yang benar, menjadi gereja yang sejati adalah harus memiliki dan mengerti untuk apa dia dibangun dan terbangun. Bapak, biarlah pengertian-pengertian yang baru ini boleh terus mendorong setiap kami untuk hidup lebih dalam. Lebih dalam dan lebih dalam lagi di dalam Engkau. Karena keajaiban di dalam Engkau akan menjadi nyata pada saat Engkau hidup di dalam setiap kita. Tuhan, Allah Bapa di surga, Bapa kembali kami membawa setiap jemaat yang ada di sini maupun di rumah. Biarlah sekarang Kau terus yang menyokong dan menopang mereka, mengingatkan kepada mereka untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Bahwa Engkau tidak pernah menuntut hasil, tapi Kau menuntut hati yang merespon dari setiap panggilan yang Kau berikan. Karena benar, banyak yang Kau panggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Karena itu jangan biarkan kami terlena, dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang atlet-atlet yang senantiasa bersiaga di dalam setiap arena pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan kembali persiapkan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita berdiri, kita arahkan hati kita dan angkat doa. Kiranya seluruh berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih damai serta pada Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang terjalin dengan mesra di dalam Roh Kudus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dari nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima dan siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, bersama mengatakan Amin. Shalom. Ibadah.